Yes Lord. Lagu ini Bapak Ibu Saudara menjadi berkat buat saya. Karena banyak orang yang berkata bahwa gunung itu tidak bisa dipindahkan, bahwa rantai ini tidak bisa dipatahkan. Tapi mereka tidak tahu bahwa kita tahu Tuhan kita. Kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang kuasa, namanya itu luar biasa. Dan pujian ini berkata bahwa move the immovable. Mari menggerakkan sesuatu yang tidak bisa digerakkan. Mari mendobrak, merusak sesuatu yang tidak bisa dirusak. Karena kenapa? Kita percaya pada Tuhan yang besar. Apapun hari ini permasalahanmu Bapak Ibu Saudara, kita sudah melihat dan kita sudah tahu bahwa kita punya dan kita menyembah Tuhan yang besar. Jika pujian ini bisa menjadi berkat buat saya, semoga pujian ini menjadi berkat buat Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Amin. Haleluya. They say this mountain can be moved. They say this chain will never break. But they don't know you like we do. There is power in your name. God. We've heard that there is no way through. We've heard the tide will never change. They haven't seen what you can do. There is power in your name. So much power in your name. Say, move the immovable, break the unbreakable. God, we believe. God, we believe for it. From the impossible, we'll see a miracle. God, we believe. God, we believe for it. Yes, Lord. Yes, Lord. We know that hope is never lost, for there is still an empty grave. God, we believe no matter what, there is power in your name. Yes, there's much power in your name. Mari bersama-sama katakan, come on. Move the
Baik, mari kita tunduk kepala dan kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat saat ini Tuhan, supaya kami dibekali lagi dengan setiap kebenaran firman-Mu, supaya setiap hidup kami diberikan kekuatan, supaya ada pandangan-pandangan yang baru, apa yang harus kami kerjakan ke depan bersama dengan Tuhan. Tuhan urapi setiap juga para ladies ketika mereka mendengarkan firman Tuhan ini, hidup mereka boleh dikuatkan. Masalah mereka Tuhan boleh buat jalan keluar. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Para ladies-ladies yang luar biasa, kita mau bicara tentang sesuatu yang banyak kali terjadi dan kemudian menjadi sandungan dalam setiap hidup kekristenan kita, yaitu bicara tentang perasaan. Nah, perasaan apakah yang kita sering sebut istilah itu baper, bawa perasaan? Ada banyak orang berpikir ketika kita ini harus memang mempergunakan perasaan itu. Nah, bagi kita sebagai orang percaya, memang perasaan itu Tuhan berikan kepada kita, supaya perasaan itu untuk kita merasakan itu Tuhan. Nah, ketika kita juga melihat bahwa ada dua sifat besar daripada Tuhan, yaitu bicara tentang keperkasaan, ketegasan Tuhan, dan kemudian kelembutan Tuhan, itu diberikan kepada pria dan wanita. Nah, wanita itu lebih dominan, itu diberikan yang namanya kelembutan. Tapi saya bilang begini, kelembutan itu banyak dominan kepada wanita, tapi bukan bicara tentang yang namanya hidup kita itu dikuasai oleh perasaan kita. Nah, kalau hidup orang percaya dikuasai oleh perasaan, dia tidak bisa melihat rencana Tuhan di dalam hidupnya. Dan apalagi ketika perasaan itu tidak dikuasai, perasaan itu oleh kuasa firman Allah. Nah, kita lihat dulu apa yang dituliskan di dalam kitab Ayub 15 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-13. Karena ini banyak yang terjadi tentu bagi para wanita ya. Dikatakan begini, mengapa engkau dihanyutkan oleh perasaan hatimu? Dan mengapa matamu menyala-nyala? Orang kan kalau bicara tentang perasaan hati, digoncang perasaan hatinya, ya otomatis larinya ke mata. Jadi bisa mungkin dia nangis, atau juga mungkin ketika perasaan hatinya itu digoncang oleh sesuatu yang kemudian membuat dia emosi, artinya matanya juga menyala-nyala, bahwa firman Tuhan ini tidak pernah salah. Ayat 13, kemudian apa akibat dari orang yang dihanyutkan oleh perasaan hati, dikatakan sehingga engkau memalingkan hatimu menentang Allah. Jadi ujung-ujungnya kita akan menentang Allah. Dan side efeknya adalah mulutmu mengeluarkan perkataan serupa itu. Perkataan serupa itu yaitu bicara tentang kita menentang Allah. Sehingga ketika seseorang itu hatinya dikuasai oleh perasaan itu, di mana perasaan itu tidak ada dalam perasaan Kristus. Ketika hatinya dikuasai oleh perasaan itu, akhirnya yang terjadi adalah perkataan-perkataan yang tidak baik. Perkataan-perkataan yang menyerang. Perkataan-perkataan yang kemudian bukan perkataan yang membangun iman. Nah, ini harus kita sadari sebagai orang percaya, apalagi di akhir zaman ini, di mana semakin dekat tentang kedatangan Tuhan, bahwa iblis bekerja dengan sedemikian rupa supaya banyak orang percaya hidupnya itu diputarbalikkan, sehingga walaupun mungkin secara kehidupan kekristenannya mungkin kelihatannya baik, tapi ujung-ujungnya hatinya itu dikuasai oleh perasaan. Nah, apa akibat kalau kita lihat daripada perasaan? Kalau kita lihat Yesus itu juga ketika dia ada di dunia ini, dia juga pakai perasaan. Nah, perasaan itu lebih ke, kalau buat saya itu lebih berbicara tentang kita pergunakan perasaan tadi yang saya katakan untuk kita merasakan Tuhan. Ya, ketika kita berdoa, ketika kita menaikkan pujian kita, nah perasaan kita kadang-kadang kan bermain sehingga kita merasa itu kita dekat dengan Tuhan. Itu perasaan, tapi bukan yang namanya perasaan untuk kemudian ada orang yang bicara ke kita, kemudian kita mulai menyerang mereka, bukan seperti itu. Nah, kalau kita lihat di dalam
kitab Filipi 2 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7, di dalam Filipi 2 ini jelas sekali Rasul Paulus menuliskan, dia bilang begini, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh, jadi kita meletakkan, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Artinya, Alkitab ingin mengajarkan bahwa di dalam hidup kita memang hidup ini ada namanya perasaan, ada pikiran. Tapi semua dasarnya itu adalah kepada Yesus. Yang itu artinya itu bicara tentang mega project, karakter kita ini. Nah, apa yang Yesus kerjakan? Ini Rasul Paulus dibilang begini, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan Allah itu dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Jadi, Yesus itu tidak terbawa emosi hatinya. Artinya emosi hatinya mungkin dia merasa dia ini Allah, kenapa harus turun ke dunia, kemudian dia dihina, kemudian disiksa. Tapi tidak seperti itu. Ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Nah, ayat 7 dia bilang begini, melainkan telah mengosongkan dirinya, yaitu kealahannya, dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah, dari sini kita lihat, Yesus itu adalah Allah. Dia itu adalah Tuhan. Tapi dia rela mengosongkan kealahannya, ketuhanannya. Berarti dia meletakkan seluruh perasaan hidupnya. Nah, puncaknya, jikalau kita lihat bersama tentu pada waktu di Taman Getsemani, disitulah terjadi satu pergolakan yang besar di dalam diri Yesus, bagaimana dia harus menekan perasaan hatinya. Dia harus menekan setiap perasaan hatinya supaya dia boleh masuk dalam rencana Allah. Makanya dia bilang begini, ya Bapa, jikalau boleh, cawan ini lalu daripada aku. Jadi artinya Yesus itu punya satu perasaan, punya satu kehendak, sehingga Yesus itu maunya tetap mungkin ada di dunia, menolong orang, memberikan kekuatan, mujizat, dan sebagainya. Tapi perasaannya dia itu dia letakkan semua karena apa? Dia mau mengambil itu rencana Allah. Nah, jadi kalau saudara dan saya hari ini, para ladies, ketika kita dikuasai oleh perasaan kita, maka kita tidak bisa melihat rencana Allah. Kita tidak bisa melihat rencana Allah. Nanti saya akan kasih ada 2 contoh wanita-wanita yang hebat, ya, wanita-wanita yang hebat di dalam Alkitab, yang mereka ini adalah orang-orang, 2 wanita ini adalah wanita-wanita yang tidak dikuasai oleh perasaan hatinya. Nah, saya lihat ada 2. Kenapa orang baper? Kenapa ada orang itu bawa perasaan? Yang pertama, karena seseorang itu tidak ada firman di dalam dirinya. Jadi, dirinya itu dikuasai tiap hari, mungkin dia baca berita, dia cuma mungkin bingung dengan WA, dengan media-media sosial gitu kan. Tapi dia nggak sibuk dengan firman. Nah, kalau dia itu tiap hari, tiap pagi dia mulai hidup dengan firman, maka pikiran dan perasaannya itu dikuasai oleh firman. Kalau pikiran perasaannya dikuasai oleh firman, pasti beda. Pasti beda. Jadi yang pertama, kenapa kita harus evaluasi hari ini? Kenapa kita baper? Kenapa kita bawa perasaan hari ini? Karena tidak ada firman dalam diri kita. Jadi firman itu tidak melekat dalam diri kita. Saya tidak berkata begini, kalau begitu kita nggak usahlah untuk lihat media sosial dan sebagainya. Tidak bisa, karena ini memang dunia seperti itu. Tetapi makanya jikalau kita lihat hari ini, kenapa gereja ini ada TikTok, ada Instagram, ada sebagainya? Karena kita mau imbangi seperti itu. Karena memang dunia itu sekarang dikuasai seperti itu. Dunia media. Maka gereja ini harus masuk. Bukan kita kompromi. Kita masuk, tapi pengajarannya harus masuk. Jadi supaya orang itu mau lihat TikTok, mau lihat Instagram, semua, itu semuanya itu dikuasai oleh apa? Itu dikuasai oleh firman. Jadi yang pertama, itu tidak ada firman dalam diri manusia. Yang kedua, kenapa seseorang itu baper? Karena dia kurang percaya diri. Dia kurang percaya diri, dia minder. Makanya jadinya apa? Bawa perasaan. Saya sering kali lihat begini, orang itu kalau suka bawa perasaan, kalau kita lihat dia, kemudian kita bisik-bisik, pasti dia merasa ini omongin dia nih. Nah, itu orang yang namanya bawa perasaan. Kita suka, kalau ngomong bisik-bisik, saya suka kadang-kadang juga, saya suka kalau saya lihat ada teman-teman saya yang suka seperti itu, saya kadang-kadang itu
Saya cari teman saya yang satu, kemudian saya bisik-bisik di samping dia, kemudian tunjuk-tunjuk dia. Oh, marah dia tuh. Karena seolah-olah tuh ngomongin dia. Nah, dia saat ini yang kedua ini, kurang percaya diri. Nah, malam ini saya mau ingatkan begini, kita ini harus percaya diri, kenapa? Karena ada Yesus dalam hidup kita. Nah, sekarang kalau contoh orang ngomong begini, ini kan wanita itu paling tidak suka kalau disebut gendut. Kalau dibilang gede, besar. Kemudian dibilang sudah mulai tua lah dan sebagainya. Ya kan? Wanita itu paling tidak suka ngomong seperti itu. Tapi faktanya itu memang badannya besar. Nah, ya kan? Kita bicara fakta. Oh, gede kok, ya kan besar. Nah, tapi dari sini kita lihat kalau seseorang itu dia percaya diri dengan bentuk tubuhnya, dia bilang big is beauty. Gede tapi cantik, ya kan? Besar tapi cantik. Dia percaya diri dengan diri dia gitu loh. Jadi bagi dia berpikir begini, lu mau ngomong apa deh sama gue, ngomong aja nggak masalah, ya kan? Gua adalah gua, lu adalah lu. Nah, yang seperti ini yang mestinya ya, berarti dia percaya dengan dirinya. Nah, tapi yang harus kita waspadai juga begini, kadang-kadang kita harus ingat, kita harus peka bahwa kadang-kadang itu Tuhan izinkan orang-orang itu kritik kita, orang-orang tuh ngomong ke kita karena Tuhan mengasihi kita dengan memakai mulut orang-orang itu. Misalnya disebut kita ini udah badannya gede dan sebagainya, supaya untuk koreksi diri kita. Nah, kita lihat tadi yang tadi saya katakan, saya coba bawa ada 2 contoh wanita yang hebat di dalam Alkitab yang tidak dikuasai oleh perasaan. Yang pertama itu ada Ruth. Nah, kita tahu bersama bahwa dari keturunan Ruth lah itu melahirkan itu Yesus lahir dari situ. Nah, kalau kita perhatikan Ruth ini, kalau kita lihat itu dari hidupnya itu sangat tragis. Wanita yang kalau boleh kita katakan wanita ini wanita sial. Ya kan, suami nggak ada anak, suami mati. Nah, tapi kemudian yang menarik begini, ketika mertuanya ngomong, ya, waktu mertuanya ngomong sama dia, Ruth, aku udah nggak punya anak lagi, kamu udahlah pulang sana. Nah, Ruth ini nggak tersinggung. Mestinya orang itu kehilangan suami, nggak punya anak. Nah, itu yang dibawa perasaan. Dia merasa dirinya itu nggak ada apa-apa lagi, hopeless lagi. Nah, kemudian mungkin dia berpikir ketika kalau Ruth itu tidak punya mental yang kuat, tidak dirinya dikuasai oleh Tuhan, tidak dikuasai oleh firman Allah, mungkin Ruth ini akan marah sama mertuanya. Nah, kalau dia marah sama seperti mungkin ipar daripada Ruth ya. Dia punya ipar satu, begitu dikasih tahu bahwa sudah tidak ada anak lagi ya dia meninggalkan. Sampai hari ini tidak ada tercatat namanya. Tapi kalau Ruth beda. Ini yang sesuatu yang luar biasa. Nah, kemudian perempuan yang kedua yang lebih ekstrim lagi ya. Yang lebih ekstrim lagi yang kalau saya baca ini sungguh luar biasa. Ini ketika dia berjumpa dengan Yesus ya. Ketika dia berjumpa dengan Yesus, apa yang dikerjakan oleh perempuan ini? Ketika dia punya masalah, dia punya persoalan. Saya lihat banyak kali seperti ini. Banyak orang punya masalah, punya persoalan ketika hatinya dikuasai oleh perasaannya. Ya, semua yang dia lihat itu, semua itu kabur. Nah, perempuan ini perempuan Sirofenisia. Ya, kita lihat di dalam Markus 7 ayat 26 sampai ayat yang ke-30. Ini ngeri ini ya. Kalau saya baca ini saya bilang, kemudian kita berpikir kenapa sih Tuhan bisa ngomong seperti itu? Nah, dikatakan dalam Markus 7 ayat 26 sampai ayat yang ke-30, perempuan itu seorang Yunani bangsa Sirofenisia. Ya. Dikatakan kemudian ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Jadi perempuan Sirofenisia ini punya masalah, anaknya sedang mengalami sesuatu yang namanya dikuasai oleh setan. Nah, dia datang pada Yesus. Mestinya kan benar dong dia datang pada Yesus, karena Yesus itu yang Tuhan, dia yang kemudian Yesus itu yang memberikan mujizat dan sebagainya. Dia itu Tuhan. Nah, ayat yang ke-27, ini jawaban Yesus ini paling gak enak. Paling sangat tidak enak. Saya percaya kalau kita mungkin seperti ini, paling kita ngomong ke Tuhan kok ngomong begini. Dia bilang begini. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing.
Ini kata anjing ini, saya lihat ini ngeri ya, sangat mengerikan. Ini dia lagi masalah, anaknya lagi problem, dia datang minta tolong, dapat ngomongnya itu melemparkannya kepada anjing. Jadi kalau kita lihat bahasa ini, Yesus menggambarkan ini, perempuan ini sama seperti itu anjing. Tapi apa yang dilakukan? Apa yang kemudian dikerjakan oleh perempuan Sirofenisia ini? Ayat yang ke-28, ini menarik. Jadi saya mau ingatkan begini kepada kita para ladies, para wanita, ada banyak kadang-kadang itu bahasa-bahasa yang menyerang kita. Ada kadang-kadang bahasa-bahasa yang menyudutkan kita. Tapi kalau kita benar-benar kuat di dalam firman Tuhan, sesuatu yang negatif datang dalam hidup kita, kita bisa rubah jadi sesuatu yang positif. Ini contohnya. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan. Dia ngomong, dia iakan, aku ini anjing. Karena memang Yesus itu datang untuk bangsa Israel. Ini kan bangsa Sirofenisia, bangsa Yunani. Dia bilang, benar Tuhan. Dia akui itu. Dia bilang, mestinya aku nggak layak. Memang kamu datang itu untuk orang bangsa Israel, bukan untuk bangsa kami. Dia bilang, benar Tuhan. Tetapi kemudian dikatakan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan rema-rema yang dijatuhkan oleh anak-anak. Luar biasa. Jadi dia mengiyakan. Mungkin kalau ada orang ngomong begini, lu gendut. Ya memang gua gendut. Ya tapi gua sehat. Itu kan mungkin begitu kan. Atau mungkin ngomongin, lu kok kelihatan tambah tua sih? Ya memang sih gua tua juga. Tapi ya puji Tuhan gua sih sehat. Gitu kan. Jadi bagaimana bahasa yang negatif itu, kemudian ketika kita ada di dalam firman, bahasa yang negatif itu menjadi positif. Nah ayat 29, ini kemudian apa yang Yesus katakan? Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, bayangkan ya, karena diiyakan oleh perempuan Sirofenisia ini. Dibilang, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Luar biasa. Bayangkan kalau perempuan Sirofenisia itu, kemudian mungkin ngomong, ya sudah, mungkin kita hari ini juga ketika kita datang kepada Tuhan, kita minta sama Tuhan, kita berdoa sama Tuhan, tapi kemudian gak dapat jawaban. Kemudian mungkin kita berkata, ya udahlah, nggak usah tuan-tuanan lagi. Bayangkan kalau perempuan Sirofenisia ini kemudian berkata, ya sudahlah, aku nggak tuan-tuanan. Bayangkan masalah tetap ada. Anaknya nggak alami kesembuhan. Nah ayat 30 dikatakan perempuan itu pulang ke rumahnya. Dia balik ke rumahnya. Lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur sedang setan itu sudah keluar. Nah ini luar biasa yang saya lihat. Ini yang saya ingin ingatkan kepada kita semua pada malam hari ini. Kita tidak bisa menutupi mulut orang. Orang mau ngomong ke kita itu kita nggak bisa tutupi. Kita nggak bilang, lu ngomong yang sopan dikit dong. Nggak bisa. Nah makanya pentingnya gereja ini kasih ke kita apa? Mega project. Back to Jesus teaching. Kalau kita namanya kita melakukan mega project, kita sabar, kita setia, kita taat, kita murah hati, kita lemah lembut, kita merendahkan diri. Nah, kuncinya ini juga, kata merendahkan diri ini. Jadi orang itu kalau tidak mau direndahkan, ya itu perasaannya itu akan kuasai dia. Nah, perempuan Sirofenisia ini kalau dia tidak mau direndahkan oleh Tuhan, tidak mungkin anaknya sembuh. Juga saudara lihat bagaimana kisah juga yang namanya Naaman. Kalau Naaman juga tidak mau direndahkan, tidak mungkin sembuh. Kalau Naaman bawa perasaan, Naaman berpikir, aku ini panglima. Aku ini panglima. Ini enak aja, ini Elisa cuma suruh datang sama saya seperti ini dan sebagainya. Tapi karena dia tahu, dia mau untuk merendahkan diri, dia siap untuk direndahkan, maka Tuhan angkat dia. Hari ini, itu yang tadi saya katakan, kadang-kadang kita harus punya kepekaan. Kenapa saya bilang kita harus punya kepekaan? Karena kadang-kadang begini, memang Tuhan izinkan, ini orang-orang yang datang kemudian ngomong kepada kita, bicara kepada kita modelnya begini, kita modelnya begitu. Tapi kalau kita hari ini itu dasar firman Tuhan kita kuat. Dasar namanya mega project kita, karakter Kristus itu kita kuat dalam hidup kita. Orang mau ngomong apapun, kita nggak mungkin terpengaruh. Sehingga orang akan bilang, mungkin mengatakan kepada kita, memang ini ladies devotion ini. Memang mereka muka tebal semuanya. Ya kan? Mereka ini orang-orang yang hebat.
Sehingga orang akan penasaran, aduh, kenapa sih dia muka seperti itu? Kenapa sih dia kok bisa tahan seperti itu? Ketika orang datang kepada kita, kamu sudah dihina orang, kamu sudah seperti itu, kamu kok nggak tersinggung? Kamu kok tidak terbawa perasaanmu? Nah, itulah kesempatan kita mau bersaksi. Karena ada Tuhan. Kalau secara daging, kita ini udah sakit. Tapi karena ada Tuhan dalam hati saya, Yesus yang adalah Tuhan juga siap untuk direndahkan. Masa saya ini seorang anak Tuhan tidak siap direndahkan? Jadi perasaan ini yang harus kita kuasai. Yang tadi dikatakan kan dalam kitab Filipi. Hendaklah pikiran dan perasaanmu itu kita serahkan kepada Tuhan. Jadi kalau kita punya seperti apa, kita ada rasa sakit apa, orang mungkin ngomong apa kepada kita, kita ketupkan mulut kita. Jadi orang boleh ngomong ke kita mungkin perkataan-perkataan yang negatif. Tapi dari kita itu tidak boleh ada perkataan negatif keluar. Kita tidak boleh counter attack ke mereka. Kita tidak boleh kemudian menyerang mereka kembali, tidak bisa seperti itu. Nah, saya tahu bahwa memang hari-hari ini kita sedang mengalami namanya masalah dan persoalan yang sangat-sangat berat. Tapi kalau kita ini berakar terus di dalam firman, saya percaya bahwa pasti kita akan mengalami sesuatu yang namanya terobosan yang baru dalam hidup kita. Pasti kita akan diberikan hikmat sama Tuhan. Makanya ketika kita hari ini mungkin ada orang-orang yang mungkin menyerang dengan kata-kata yang negatif kepada kita, tetap kita katupkan mulut kita dan kita minta hikmat sama Tuhan. Tuhan, apa yang harus aku kerjakan? Apa yang harus aku ini? Karena kalau kita masih tetap dikuasai oleh perasaan kita, perasaan yang tidak di dalam Kristus, saudara dan saya kita akan gagal. Ingat, saya mau ingatkan kepada para ladies, ada pria-pria ya, pasangan-pasangan kita yang sedang mengalami banyak masalah persoalan. Kita harus tahu, ladies ini adalah Tuhan rancang saudara sebagai seorang penolong. Nah, kalau seorang penolong dia tidak berakar dalam firman, bagaimana dia bisa menolong kepada pasangan dia? Nah, kalau kita hari ini, kita bertahan sungguh-sungguh di dalam firman Allah, khususnya para ladies ini, hidup sungguh-sungguh di dalam firman Allah, maka fungsi dari seorang penolong itu pasti akan terjadi dalam hidup daripada setiap ladies devotion. Inilah yang saya bisa sampaikan pada malam hari ini. Ingat, ada orang-orang yang akan menyerang kita, tapi kita tidak boleh kemudian hidup kita dikuasai oleh perasaan, tetapi perasaan kita ini harus perasaan di dalam Kristus. Ada contoh-contoh yang luar biasa, ada Ruth, kemudian ada lagi yang tadi saya angkat itu perempuan Sirofenisia, walaupun mendapatkan perkataan yang sangat keras, ya, sangat tidak enak untuk didengar, tetapi dia tahu ada pergumulan yang harus dihadapi, sehingga hatinya tetap kuat. Punyalah mental yang kuat, punyalah karakter yang baik. Saya percaya setiap masalah dan persoalan, pergumulan-pergumulan kita, Tuhan pasti akan buat jalan keluar. Mari kita tunduk kepala dan kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu kepada kami pada malam hari ini. Kami mau belajar sama seperti Engkau Yesus, yang ketika Engkau ada di dunia ini, Engkau Allah, tapi Engkau tidak menganggap kealahan-Mu, tapi Engkau mau menanggalkan semuanya. Engkau tidak dikuasai oleh perasaan hati-Mu Tuhan, tetapi sungguh-sungguh perasaan hati-Mu dikuasai oleh Bapa di surga, sehingga Engkau masuk di dalam rencana Allah yang ajaib, sehingga Engkau boleh menyelamatkan setiap hidup kami. Oleh sebab itu Bapa, khususnya malam hari ini hamba berdoa, berikanlah kesukaan kepada setiap para ladies untuk senantiasa mencari firman-Mu Tuhan, untuk hidup di dalam firman-Mu Tuhan. Sehingga hari ini ketika mereka hidup di dalam firman-Mu, mereka tahu bahwa hidup mereka sungguh-sungguh berharga di mata Tuhan. Mereka menjadi orang yang percaya diri. Kenapa mereka percaya diri Tuhan? Karena ada Tuhan di dalam setiap hidup mereka. Hamba berdoa bagi setiap para ladies yang punya masalah, punya persoalan Tuhan. Biar firman pada malam hari ini boleh Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka semua. Terima kasih Bapa di surga. Hamba juga menyerahkan setiap sakit penyakit daripada para ladies. Mungkin mereka sedang mengalami pergumulan untuk mungkin pasangan-pasangan hidup mereka, orang-orang terdekat mereka. Biar Tuhan jamah, Tuhan tolong dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Mari para ladies, engkau dekapkan kedua tanganmu di dadamu, karena firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala penuh kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jadilah berkat, dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra Tunggalnya Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus, mulai malam hari ini, sampai dengan selama
selama-lamanya. Mari sama-sama kita tutup dengan doa yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati.